Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Muhammadudin bersama teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman rekan-rekan ingin menyampaikan materi mengenai hukum sebagai institusi sosial. Ya, pada bagian saya itu membahas dua subbab. Yang pertama itu institusi sosial dan hukum. Yang kedua itu sistem sosial dan pengendalian sosial. Pertama, institusi sosial dan hukum. Institusi sosial dan hukum. Apa sih itu institusi? Institusi adalah alat pelengkap untuk menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi secara seksama. Seksama yang dimaksud adalah seksama yang secara teratur. Institusi muncul belakangan. Yang lebih dulu muncul adalah kebutuhan masyarakat. Kemudian institusi diciptakan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ciri-ciri institusi hukum yang ada dalam masyarakat itu pertama adalah stabilitas. Stabilitas yang dimaksudkan adalah nilai-nilai dan batas-batasannya ditentukan. Maksudnya tuh seperti siapa, sampai kapan, bagaimana, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, berbentuk norma-norma yang menjamin agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dan yang terakhir, sinergi antara institusi hukum dan ekonomi. Selanjutnya, hukum menurut ahli. Hukum terdiri dari hukum primer, yaitu hukum perdata, pidana, dan lain-lain, yang bersifat substansif, dan hukum sekunder atau hukum prosedur, mekanisme pelaksanaan hukum primer, dan lain-lain yang bersifat prosedural. Pada subbab yang kedua itu sistem sosial dan pengendalian sosial. Kebutuhan sosial manusia itu adalah ada 4 kebutuhan sosial manusia. Yang pertama itu ketertiban, yang kedua sistem sosial, yang ketiga lembaga sosial, dan yang keempat pengadilan sosial. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya serahkan. Baik, perkenalkan saya Nadia Permatasari dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, dan materi yang akan saya bawakan adalah yang pertama norma sosial dan yang kedua adalah hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu norma sosial. Tempat dan perannya dalam masyarakat. Keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat tercapai oleh karena proses-proses di dalamnya, yaitu yang terdiri dari hubungan-hubungan serta kontak-kontak antara para anggota masyarakat dilaksanakan menurut suatu pola tertentu. Semakin tinggi tingkat presentase orang yang berpegangan atau mematuhi pola tersebut, semakin tertib pula keadaan masyarakatnya. Ketertiban tercapai oleh karena kegiatan-kegiatan dari anggota-anggota masyarakat yang bermacam-macam. Itu dapat dirangkum dan disalurkan dengan baik, khususnya oleh norma-norma sosial, sehingga tidak terjadi kesinambungan dan kekacauan hubungan-hubungan di dalam masyarakat. Baik, adapun tujuan dari norma sosial yaitu yang pertama untuk mewujudkan ketertiban dan yang kedua alat untuk mempertahankan tatanan atau sistem nilai-nilai tertentu. Adapun peta konfigurasi sub-sub sistem menurut Parsons dapat dilihat di layar. Selanjutnya, peta proses pertukaran antara sub-sub sistem hukum menurut Breidenbach dapat dilihat di layar. Oleh Sacipto Raharjo, hukum adalah hasil dari proses yang berjalan dalam masyarakat.
didukung oleh teori hukum alam Francois Jenny, di mana faktor-faktor yang tidak dapat diganggu-gugat oleh hukum bahkan harus bekerja sama dengan faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama, lidon real, kenyataan fisik dan psikologis, kelamin, iklim, agama, dan lain-lain. Yang kedua, lidon history, fakta tradisi, keadaan lingkungan yang meramu dan mengelola fakta fisik dan psikologis. Yang ketiga, lidon rational, asas-asas yang berdasarkan kewajaran hubungan antar manusia. Yang keempat, lidon ideal, unsur dinamis sesuai dengan aspirasi moral saat masa dan peradaban tertentu. Materi selanjutnya yaitu hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Dalam kedudukannya sebagai institut yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari bidang ekonomi, politik, dan budaya untuk kemudian diolahnya menjadi keluaran yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Pada waktu bahan yang harus diolah itu masuk, yaitu dalam bentuk asupan itu tadi, wujudnya berubah, berupa sengketa atau konflik. Hukum dengan pelengkapan dan orientasi yang ada padanya menyelesaikan sengketa itu tadi, sehingga muncullah suatu struktur baru yang kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat. Jika institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu. Hal ini berarti bahwa para anggota masyarakat harus mengakui bahwa institusi itu tempat di mana pengintegrasian dilakukan. Dan oleh karenanya, orang pun harus bersedia untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Selanjutnya, pola asupan keluaran antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat menurut Breidenmeyer dapat dilihat di layar. Baik, sekian materi dari saya dan materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Jadi perbedaan antara kekuasaan sebagai konsep yang murni dan kekuasaan yang diatur oleh hukum, itu kekuasaan yang diatur oleh hukum merupakan sesuatu yang terkendali, baik isi ruang lingkup, prosedur-prosedur memperolehannya, dan kesemuanya ditentukan oleh hukum. Oleh karena hukum itu memberikan pembatasan-pembatasan yang demikian itu, maka institusi hukum itu hanya bisa berjalan dan berkembang dengan sesama di dalam suatu lingkungan sosial dan politik yang bisa dikendalikan secara efektif oleh hukum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hukum dan pelapisan sosial, yang dimana kekuasaan itu tidak terbagi secara merata dalam masyarakat. Struktur pembagian yang sedemikian ia menyebabkan bahwa kekuasaan itu terhimpun pada sekelompok orang-orang tertentu, sedangkan orang-orang lain tidak atau kurang memiliki kekuasaan itu. Badan seperti inilah yang menimbulkan lapisan sosial. Lapisan sosial ini didirikan pengelompokan kekuasaan itu tadi, yang lazimnya terdiri dari lapisan-lapisan atau kekuasaan yang besar. Sedang lapisan-lapisan di bawah tidak atau kurang bagaimana struktur yang berlapis-lapis itu bisa terbentuk, banyak tergantung dari sistem perekonomian suatu masyarakat. Oleh karena terjadinya pelapisan kekuasaan berhubungan erat dengan penguasaan dan kepemilikan atas barang-barang, maka tanpa adanya barang-barang yang bisa dibagikan, itu tentunya susah dibayangkan timbulnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Itu pentingnya pembicara mengenal pelapisan sosial dalam rangka pembicaraan tentang hukum disebabkan oleh dampak dari adanya struktur dan demikian itu terhadap hukum, baik itu di bidang pembuatan hukum, pelaksanaan maupun penyelesaian sengketanya. Pada masyarakat maupun juga orang atau golongan yang bisa menjalankan kekuasaannya secara efektif adalah mereka yang mampu mengkontrol institusi-institusi politik dan ekonomi dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian subbab berikutnya, yaitu tentang kultur hukum dan pendapat umum dengan saya Muhammad Farhan. Oke,
kita masuk ke bagian kultur hukum. Kultur hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yang membicarakan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, yang melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, pembuatan hukum, dan lain-lain. Badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Dapat kita ambil contoh, pada waktu pedagang melakukan perjanjian antara sesamanya, pada waktu itu ia berdasarkan hubungannya kepada peraturan-peraturan di bidang perdagangan, dan peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum. Menurut salah satu ahli hukum yaitu Friedman, di samping struktur dan substansi tersebut masih ada satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur tuntutan atau permintaan. Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum dan pendapat umum. Untuk memberikan pertanggungjawaban teori mengenai masalah hubungan hukum dan pendapat umum, kita bisa mengacu kepada jawaban yang diberikan oleh teori sosiologi terhadap pertanyaan tentang mengapa orang itu mematuhi hukum. Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kepatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi atau teori paksaan. Yang kedua, kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diperlukan untuk mereka, atau teori persetujuan. Persetujuan terhadap hukum yang berlaku tersebut tidak hanya menunjuk kepada integritas moral dari hukum sebagaimana diidamkan oleh rakyat, tetapi ia bahkan juga bisa menjurus kepada pemberian pertanggungjawaban bagi pembuatan hukum yang sebetulnya baik dilihat dari segi pertimbangan moralitas. Menurut ahli hukum TC, sistem hukum di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang bersifat diskriminatif terhadap golongan kulit hitam dijalankan atas dasar dukungan pendapat umum dari golongan itu sendiri. Dikatakannya bahwa sistem hukum yang demikian itu bisa terjadi karena ulah golongan negro itu sendiri. Dan juga dengan ulah ini dimaksudkan tersebarnya pendapat di kalangan golongan ini akan anggapan bahwa orang kulit putih itu memang serba lebih daripada mereka. Mereka berpendapat bahwa dalam benturan antara golongan mereka dengan orang kulit putih, pada akhirnya tokoh yang disebut belakangan ini akan menang. Justru mendapat yang demikian itu sendirilah yang menjadikan orang kulit putih menyusun sistem hukum yang diskriminatif tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rafli Julio Marcelino. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pluralisme hukum dan juga negara hukum dalam dilema. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pluralisme hukum. Legal pluralisme adalah seperangkat kacamata yang berambisi merekonseptualisasikan relasi hukum dalam masyarakat. Legal pluralisme juga mencoba mengidentifikasi autentisitas fenomena hukum yang beroperasi di tataran global. Dalam problem instrumentalis, legal pluralisme hendaknya direkonstekstualisasi bagaimana konsep itu berbenturan dengan isu masyarakat pribumi, primordialisme radikal, anarkisme, dan tindak kekerasan yang bernuansa rasial. Legal pluralisme tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa antara setiap institusi hukum. Karakter plural hukum dalam pandangannya terhadap legal pluralisme itu dapat dilihat dari hukum domestik,
produksi hukum, pertukaran hukum, hukum komunitas, hukum teritorial, dan hukum negara, serta hukum sistematik. Legal pluralisme memungkinkan bagi hukum didefinisikan sesuai dengan realitas sosial di dalam masyarakat yang heterogen. Jadi, hukum memiliki multidimensionalitas dan kompleksitas tersendiri bagi legal pluralisme. Lanjut, yakni negara hukum dalam dilema. Konsep negara hukum memang tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah politik. Pada konsep negara hukum itu sendiri, pertarungan ide dalam ranah teoritis juga menghadap banyak persoalan yang tak kunjung usai. Setiap negara memiliki dilemanya tersendiri. Hal ini dapat terlihat dari ketegangan hubungan antara tubuh spiritual dan tubuh politik yang sama-sama memiliki kekuatan kekuasaan dalam masyarakat di suatu negara. Puncak kebangkitan negara hukum menurut catatan Tamanaha diawali oleh adanya peristiwa Magna Carta. Dalam catatan Tamanaha ini menjelaskan bahwa hukumlah yang melakukan tugasnya untuk mengerjakan pola kekuasaan yang memungkinkan bagi terjadinya lembaga yang saling mengawasi. Tamanaha juga menekankan pada liberalisme sebagai sebuah prakondisi terwujudnya negara hukum. Dengan kata lain, negara hukum hanya dapat dimungkinkan tumbuh subur di atas taman sari liberalisme. Menurut Tamanaha, ada 4 tema kunci pokok dari liberalisme dalam suatu negara, yaitu pertama, individu adalah makhluk lepas bebas yang dijamin oleh hukum yang dibangun secara demokratis. Kedua, individu adalah makhluk bebas yang disediakan fasilitasnya oleh kantor pemerintah yang berbasis pada hukum. Ketiga, individu adalah makhluk bebas sejauh pemerintah menjalankan fungsinya dan menghargai individu yang memiliki realitas otonomi personal. Dengan kata lain, masyarakat memiliki hak sipil yang tidak dapat diganggu-gugat oleh negara dan bahkan harus dijamin perlindungannya. Terakhir, kebebasan hanya dimungkinkan jika kekuasaan terbagi dalam separasi politik, layaknya eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Itulah penjelasan dari saya. Lanjut ke penjelasan dari rekan saya. Jadi kesimpulan pada pembahasan kelompok kami tadi adalah hukum bukan hanya sekedar aturan belaka, melainkan hukum adalah motor untuk menggerakkan masyarakat ke langkah yang lebih benar. Kemudian hukum dapat dikaitkan dengan institusi sebagai penegak keadilan, yang mana hukum dapat dianggap sebagai institusi keadilan karena perannya dalam menjaga keseimbangan, keamanan, dan keadilan dalam suatu masyarakat. Berikut adalah alasan mengapa hukum dianggap sebagai institusi keadilan. Yang pertama, penegakan aturan dan norma. Hukum menetapkan aturan dan norma-norma yang harus diikuti oleh anggota masyarakat. Aturan-aturan ini dirancang untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang adil dan setara bagi semua individu, memastikan hak dan kewajiban dijaga dengan baik. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Sistem hukum seringkali bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, kebebasan, keadilan. Hukum memberikan dasar hukum untuk menegakkan dan melindungi hak-hak ini, sehingga setiap individu memiliki perlindungan yang sama di bawah hukum. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dengan memberikan proses hukum yang terstruktur. Hukum membantu mengatasi konflik dan sengketa antar individu, kelompok, atau entitas hukum dengan cara yang dianggap adil. Kemudian selanjutnya, hukuman dan deterensi. Sistem hukum menetapkan sanksi atau hukuman untuk pelanggaran hukum. Tujuan hukuman ini tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada orang lain, sehingga masyarakat dapat belajar dan berkonsekuensi hukuman dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Kemudian, kesetaraan di mata hukum. Hukum harus diterapkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lain-lainnya. Prinsip kesetaraan di mata hukum adalah landasan bagi keadilan. Setiap individu dianggap sama di hadapan hukum, dan hukum harus diterapkan dengan adil tanpa diskriminasi. Kemudian selanjutnya, ketertiban sosial. Hukum membantu menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan aturan dan norma-norma yang harus diikuti.
Hal ini berkontribusi dengan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua anggota masyarakat. Meskipun hukum dianggap sebagai institusi keadilan, penting untuk diingat bahwa implementasi dan penerapan hukum tidak selalu sempurna. Tantangan seperti ketidaksetaraan dalam sistem hukum, korupsi, dan interpretasi yang salah dapat menghambat pencapaian keadilan sepenuhnya. Oleh karena itu, upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem hukum agar dapat mencapai tujuan keadilan yang diinginkan. Demikian pembahasan mengenai materi pada kali ini. Saya selaku perwakilan dari rekan-rekan saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan kata yang membuat para pendengar audiens merasa tersinggung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.